Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar pada buku tematik 5B subtema 1. Kamu bisa juga buka bukumu pada subtema 1. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tangga nada. Tangga nada itu adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Biasanya ditulis dengan simbol angka 1 sampai 7 atau kita biasanya sebut atau baca do, re, mi, fa, sol, la, dan si. Kemudian simbolnya adalah C, D, E, F, G, A, dan B. Kemudian tangga nada dibagi menjadi dua. Yang pertama tangga nada diatonis, yang kedua adalah pentatonis. Yang pertama, tangga nada diatonis itu adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak tangga nada, yaitu 1,5. Nada pada piano termasuk sistem diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas beberapa macam. Yang pertama, tangga nada diatonis mayor. Adapun susunan nadanya berjarak 1, 1,5, 1, 1, 1, dan setengah. Kemudian ciri tangga nada diatonis mayor itu bersifat riang gembira, bersemangat, serta diawali dan diakhiri dengan nada do. Di sini ada partitur tangga nada diatonis mayor. Gambarnya kamu bisa lihat di buku halaman 22 juga ada. Yang kedua adalah tangga nada diatonis minor. Ini adalah tangga nada diatonis yang memiliki susunan nada berjarak 1,5, 1, 1, 1, 1,5, 1. Nah, kamu di sini bisa memberi pembetulan atau revisi pada bukumu halaman 22. Yang benar yang Mem tuliskan di sini, kemudian gambarnya juga. Mungkin kamu bisa menuliskan angkanya saja 1,5, 1, 1, 1,5, kemudian 1. Yang melanjutkan, tangga nada diatonis minor diawali dan diakhiri dengan nada la. Tangga nada diatonis minor hanya memiliki nada pokok dan belum mendapat nada sisipan. Musik Gregorian merupakan bentuk khas yang menggunakan tangga nada diatonis minor. Yang kedua, tangga nada pentatonis ini merupakan jenis tangga nada yang memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada yang menggunakan pelok dan slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada pentatonis adalah gamelan. Nah, kamu juga bisa merevisi pada rangkumanmu nomor 112 dan 122. Kita samakan seperti Mem sampaikan tadi. Pada rangkuman halaman 112, itu susunannya berjarak 1,5, 1, 1,5, 1, dan 1. Kamu bisa ganti dengan jarak 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, dan 1. Kemudian pada gambarnya, kalau kamu nggak bisa menggambar, kamu bisa ganti untuk bawahnya saja. Pada nadanya, jarak nadanya 1,5, 1, 1, 1, setengah, dan 1. Kamu bisa ganti pada rangkumanmu. Kita lanjut pada jenis usaha pada berbagai sektor ekonomi. Sektor ekonomi itu meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan jasa. Kita bahas yang pertama, pertanian. Yang diusahakan penduduk Indonesia meliputi kegiatan berladang, bertegalan, dan bersawah. Yang kedua, perkebunan adalah usaha penanaman tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan bahan mentah. Dua macam perkebunan, yang pertama perkebunan rakyat dan yang kedua perkebunan besar. Yang ketiga, perikanan itu merupakan usaha pemeliharaan, pembudidayaan, dan penangkapan ikan. Perikanan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut mengusahakan penangkapan ikan di pesisir pantai dan di tengah laut. Perikanan darat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau.
Keempat adalah peternakan, merupakan usaha pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak. Peternakan digolongkan menjadi peternakan hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Kelima, kehutanan. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya. Contoh hasil hutan yang bisa dibudidayakan atau berhasil dibudidayakan dan dimanfaatkan adalah kayu jati, kamber, meranti, damar, bambu, rotan, pinus, dan kayu putih. Sektor ekonomi yang keenam ada perdagangan, adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan menjual beli, barang yang memperoleh keuntungan. Perdagangan dibagi menjadi 3 kelompok, perdagangan besar, perdagangan sedang, dan perdagangan kecil. Kemudian yang ketujuh adalah pertambangan. Ini merupakan usaha mengambil mineral yang berasal di dalam bumi untuk kesejahteraan. Ini ada contoh gambar dalam kegiatan bertambang. Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan yang dilakukan untuk mengetahui letak mineral dan lapisan bumi, mengetahui jumlah dan mutu suatu mineral, serta memperkirakan persyaratan pengambilan. Eksploitasi adalah kegiatan penambangan bahan galian dari tempatnya dan usaha pengolahannya. Barang tambang dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, bahan tambang energi berupa minyak bumi dan gas bumi. Yang kedua, bahan tambang energi non-migas seperti batu bara dan nuklir. Bahan tambang mineral logam seperti timah, bauksit, nikel, tembaga, dan besi. Yang keempat, bahan tambang batuan seperti intan, batu gamping, kaolin, pasir kuarsa, marmer, dan lempung. Sektor ekonomi yang ke-8 adalah perindustrian. Industri adalah usaha pengelolaan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi menggunakan sarana dan prasarana. Berdasarkan besar modal, peralatan yang digunakan, dan jumlah tenaga, industri dapat digolongkan menjadi 4 macam. Ada industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Yang kesembilan adalah sektor ekonomi pariwisata. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Manfaat dari pariwisata bagi pemerintah, rakyat, dan pelestari lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, menambah pemasukan devisa negara. Yang kedua, lapangan kerja semakin terbuka, khususnya bidang pelayanan. Yang ketiga, kebudayaan Indonesia semakin dikenal. Yang keempat, ikut melestarikan keseimbangan lingkungan hidup. Yang kelima, kelestarian budaya semakin terpelihara. Ada jasa, itu merupakan suatu perbuatan, keinginan, atau usaha yang dilakukan dengan baik sehingga berguna bagi orang lain. Contoh usaha di bidang jasa itu ada transportasi, pendidikan, kesehatan, keamanan, pengiriman barang, perawatan kecantikan, dan penitipan barang. Transportasi merupakan proses pengangkutan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Komunikasi merupakan proses penghubungan atau penyampaikan berita. Jenis kegiatan sektor transportasi dan komunikasi yang ada di Indonesia adalah perhubungan darat, perhubungan air, perhubungan udara, dan telekomunikasi. Perwujudan tanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Bentuk sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab terhadap negara dan bangsa sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan mengamalkan ideologi nasional, yakni Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, berperadaban, dan bermartabat. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku diskriminasi,
Keempat, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Yang kelima, meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara. Salah satu bentuk nyata tanggung jawab adalah mengikuti pemilihan ketua RT. Bagaimana kegiatan warga di tempat tinggal Nanu, tata cara memelihara pemilihan ketua RT di wilayah tempat tinggal Nanu sebagai berikut. Tata cara pemilihan ketua RT. Pemilihan ketua RT dan wakil ketua RT dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh kepala dusun dan ketua RW yang dikukuhkan dengan surat keputusan kepala desa atau kelurahan berdasarkan usulan dari kepala keluarga di lingkungan RT melalui ketua RW yang diketahui kepala dusun setempat yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan beberapa anggota yang ditentukan oleh ketua jika dipandang perlu dengan ketentuan maksimal 3 orang. Pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua RT sebagai berikut. Yang pertama, ketua dan wakil RT dipilih oleh para kepala keluarga setempat. Yang kedua, dalam pelaksanaan pemilihan ketua RT dipilih berdasarkan urutan suara terbanyak. Yang ketiga, jika dalam suatu pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua RT tidak dihadiri minimal 2 dari 3 atau 2/3 jumlah kepala keluarga, maka atas dasar pertimbangan panitia pemilihan, pemuka masyarakat, kepala dusun, dan ketua RW, waktu pelaksanaan pemilihan dapat ditunda maksimal 15 hari kemudian, dan selanjutnya diadakan pelaksanaan pemilihan walau jumlah yang hadir tidak mencapai 2/3 kepala keluarga di lingkungan RT setempat. 4. Sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan seksi dipilih oleh ketua dan wakil ketua RT. Yang kelima, hasil pemilihan ketua RT, wakil ketua RT, dan staf diajukan panitia pemilihan kepada kepala desa melalui ketua RW yang diketuai kepala dusun setempat untuk mendapatkan pengesahan dengan keputusan kepala desa. Yang keenam, ketua RT, wakil ketua RT, dan staf dikukuhkan oleh kepala desa atau kelurahan. Nah, sekian materi dari MEM. Jangan lupa yang harus direvisi di rangkuman dan di buku paket tematik 5B.